Oke, terima kasih. Udah ngantuk belum ini? Belum ya, saya mau tes dulu. Selamat siang para Emerald Manager. Luar biasa, tepuk tangan dulu pada semuanya. Sebenarnya ini memang salah satu materi yang saya kemarin sempat berbicara dengan downline saya di Jogja. Dan ini memang waktu ini sebenarnya bukan materi yang sangat berat, hanya sekedar mengajak Anda untuk berpikiran. Ya, bagaimana sih sebenarnya bisnis ini? Itu kemarin saya berbicara di Jogja, tadi Pak Imron, Pak Sumaryanto minta tolong, coba deh Pak, kita dikasihkan materi ini. Jadi ya, saya nggak tahu yang Anda beruntung atau saya yang beruntung saya bisa berbicara di depan Anda. Ya, tapi satu hal, saya katakan kalau Anda datang hari ini dengan membayar 100.000, itu sudah sangat murah. Hanya mendengarkan pembicaraan sebelumnya tadi ini. Bapak Crown Ambassador Sumaryanto, sang maestro ini buat hidup saya. Anda tahu waktu itu saya mau konsultasi berapa? Waktu membangun bisnis dengan beliau. Hampir setiap minggu saya telepon, itu tidak kurang dari 300.000 setiap minggu. Saya telepon untuk konsultasi. Hari ini Anda beruntung sekali, Anda bisa mendengarkan pembicaraan beliau hanya dengan 100.000. Dan itu udah 2-3 kali. Ya, luar biasa sekali. Oke, saya membicarakan sedikit mengenai masalah investasi. Kenapa? Karena banyak sekali orang, apa ya kita selalu bilang ya, saya nggak tahu sih apa konsep Anda dengan bisnis ini sih. Ya. Nah saya ingin bertanya, apakah bapak-bapak atau ibu-ibu di dalam menjalankan bisnis scaling ini, Anda bisnis atau Anda bekerja? Bisnis ya. Nah kalau kita bisnis, berarti di dalam bisnis itu butuh investasi, benar nggak Bapak Ibu? Ada nggak orang bisnis tanpa investasi? Sebenarnya hidup kita itu investasi. Orang tua itu membesarkan anak apa? Investasi. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan, kalau yang membesarkan anak laki-laki, wah mudah-mudahan anak ini besok dapat pekerjaan bagus supaya kita senang. Ya kan, kalau membesarkan anak perempuan, mudah-mudahan besok kawin dengan orang kaya supaya saya senang katanya. Ada ya Bu ya? Investasi sebenarnya, hidup kita itu tidak akan lepas dari investasi. Ya. Nah, di dalam menjalankan bisnis scaling ini, kira-kira apa sih yang perlu diinvestasikan? Nah sebelum saya membicarakan investasi, saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang Anda punya definisi mengenai investasi? Ada yang bisa bantu saya nggak? Apa definisi Anda mengenai investasi? Invest. Apa? Ada? Coba berdiri, saya butuh satu orang, coba silakan. Bagaimana? Bisa, tolong ada yang bisa sampaikan agak jauh karena itu. Apa? Oke, nggak apa-apa, saya ingin tahu dulu investasi ini. Oke, mungkin sudah cukup Pak, ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Sesuatu yang berharga yang kita korbankan ya, supaya dengan satu nilai, supaya kita komit. Oke, di sini tadi ada satu angkat tangan, siapa lagi? Silakan. Biar Ibu. Oke, sesuatu yang berharga yang untuk mendapatkan hasil ya. Oke deh, itu semua yang definisi-definisi Anda itu saya tidak bilang salah ya. Tapi mungkin secara awam, secara umum, saya berani katakan bahwa satu investasi itu adalah sebuah pengorbanan. Ya, sebuah pengorbanan yang kita tidak tahu berapa hasilnya. Tapi dengan harapan untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu hasil yang jauh lebih besar. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Nah saya tidak katakan investasi hanya modal. Sebenarnya modal karena biasanya orang kalau bilang modal itu konotasinya berhubungan dengan uang. Tapi hari ini saya katakan kalau namanya bisnis itu investasi. Ya. Nah investasi di sini ya. Investasi ini kira-kira apa saja yang perlu Anda lakukan? Pengorbanan apa yang Anda perlu lakukan di dalam menjalankan bisnis scaling? Waktu. Terus? Uang. Waktu, uang, tenaga. Tenaga itu saya nggak masukkan dalam investasi ya. Saya tenaga itu dalam apa ya, agak semu lah. Apalagi kira-kira? Otak.
Ya, yang umum. Pikiran apa sebenarnya? Ya, itu semua sama proses. Kalau kita hidup, kita punya pikiran, kita harus bekerja, itu sebenarnya bukan investasi, itu memang udah kodratnya saya katakan. Ya, apa? Kesehatan. Itu uang nantinya. Oke deh, secara singkat saja di dalam menjalankan Keling. Ya, sebenarnya di dalam pikiran apa itu sebenarnya tidak. Kenapa Anda harus pikir di dalam menjalankan bisnis ini? Banyak sekali orang merasa tidak berhasil karena terlalu banyak dipikirkan di dalam menjalankan bisnis Keling. Pikir aja, orang tolak pikir di rumah sampai nggak makan, nggak minum. Ya, orang yang sudah jalan nggak jalan dipikirin terus sampai nggak tidur. Ya, buat apa pikir? Bisnis ini lakukan saja, selalu orang bilang just do it. Pakai just banyak duit katanya. Ya kan? Lakukan saja, nggak usah dipikir. Ya, kalau Anda mau pikir nanti setelah Anda pikir, ini besok mau beli rumah yang mana ya? Kemarin saya jalan-jalan sama Pak Imron itu bingung mau milih rumah. Saya tanya ke Pak Henry, bingung saya mau beli rumah yang mana dia bilang. Tanya Ibu Triana kebetulan ada. Ya, sudah lihat yang 400 meter persegi masih kurang. Ini maunya yang 500 nanti bagaimana ya? Ya. Jadi mikirnya jangan sekarang kerjakan terus, kerjakan saja. Mikirnya nanti kalau Anda udah CA. Ya, besok nanti ke luar negeri mau beli apa? Ya, itu baru Anda pikir, sekarang nggak usah dipikir, ya. Jadi jangan terlalu banyak pikiran dalam bisnis ini. Waktu uang yang terakhir ini satu, yang saya anggap investasi, pengorbanan, sikap. Sikap ini nanti menyangkut attitude. Kenapa saya masukkan di sini? Ini tidak akan saya bahas terlalu banyak karena keterbatasan waktu. Tapi intinya di sini pertama waktu, ya. Waktu itu kira-kira kalau kita di dalam menjalankan hidup itu. Ya, kenapa saya katakan waktu? Sebab di dalam menjalankan bisnis ini kita perlu investasi waktu. Investasi waktu itu apa yang Anda lakukan di sini? Presentasi. Kalau presentasi itu betul. Presentasi saya tidak anggap investasi Bapak Ibu, maaf, saya tidak setuju dengan Anda. Sebab presentasi itu ada sebuah pekerjaan. Anda presentasi pun selalu saya katakan, mungkin Anda yang baru memulai itu, Anda tidak membuat jadwal, it's okay, no problem. Tapi Anda waktu makan siang, ketemu teman, sambil ketemu di jalan, Anda lakukan presentasi, itu sejalan. Sebab bisnis ini bukan presentasi, itu kerjaan itu sebenarnya gampang, itu hanya ngoceh saja sebenarnya orang bilang. Ya. Tapi investasi pertama di dalam bisnis ini adalah hadir ke pertemuan. Itu saya katakan. Ya. Tapi sebelum itu saya akan mengambil satu perbandingan. Katakanlah investasi waktu. Sekarang kira-kira di dalam ruangan ini ada yang menjadi sarjana enggak? S1. Ada? Coba. Oke, kalau Anda menjadi sarjana, maaf Ibu, saya tanya waktu menjadi sarjana investasi waktunya berapa tahun Ibu? Berapa? 3, 4 tahun ya Ibu ya? 4 tahun. Ada lagi yang lebih lama? 5 tahun. Rata-rata berapa tahun? Ya? 5 tahun kita ambil ya. Siapa yang 5 tahun jadi sarjana? Siapa? Luar biasa. Tepuk tangan buat mereka yang 5 tahun jadi sarjana itu. Kenapa saya katakan? Sebab saya secara pribadi, ya di universitas saya 8 tahun Bapak baru lulus. Ya, jadi orang yang tidak pintar pun tidak masalah bisa jadi senior crown ambassador di dalam bisnis ini. Ya. Tapi intinya bukan 8 tahun itu Bapak. Saya investasi untuk menjadi seorang sarjana itu totalnya 23 tahun. Kenapa? Anda bisa nggak masuk universitas tanpa ijazah SMA? Ada yang begitu lahir nggak usah menempuh TK, SD, SMP, SMA langsung daftar universitas? Tidak. Anda investasi 3 tahun untuk di SMA itu untuk masuk perguruan tinggi. Anda investasi minimal 3 tahun untuk SMP. 6 tahun Anda untuk SD, TK, lebih kurang berapa? 20 tahun. Tetapi setelah lulus, yang mana yang sarjana tadi itu? Berapa hasilnya setelah Anda lulus? Berapa? Gajinya berapa? Ya. Nah, Anda bayangkan, kalau Anda jalankan bisnis ini, investasi Anda berapa tahun? 2 sampai 5 tahun. Tapi saya ambil rata-rata 3 tahun kalau Anda mau jalankan sistem dengan benar. 2 sampai 5 tahun. Di mana di dalam masa 2 sampai 5 tahun Anda benar-benar serius. Prioritas.
Yang saya tadi kembali lagi bahwa investasi di sini apa? Datang ke pertemuan seperti ini Anda investasi. Saya juga hari seperti ini, hari gini saya lebih senang tidur-tiduran, jalan-jalan. Tapi itu pengorbanan. Benar nggak Bapak Ibu? Anda berkorban nggak? Sebab kita melakukan investasi di sini, kita harus punya konsep yang benar. Dan pertemuan seperti ini pun, yang rutin seperti ini, saya katakan kepada rekan-rekan saya, kalau Anda sudah jadi CEO, Anda nggak datang nggak masalah. Tapi sebelum Anda CEO, Anda harus hadir. Kenapa? Kita belajar, saya bilang. Ya. Nah kalau saya kembali lagi, mungkin waduh, siang-siang gini enak, ini ada kebetulan ada pesta. Tetangga saya lagi apa ya, sunatan anaknya katanya, mau pesta. Ada perkawinan saudara saya. Udah deh ikutlah, perkawinan aja pesta. Nah kalau saya bertanya kepada Anda yang sarjana, waktu Anda kuliah, besok ada ujian, sama besok ada tetangga yang perkawinan, Anda hadir yang mana? Ujian atau Anda hadir ke pestanya? Kenapa Anda hadir ke ujian? Padahal ujian tahun depan masih bisa kok. Prioritas, sebab Anda mau jadi sarjana. Di dalam bisnis ini sama, kita mau jadi seorang crown ambassador, tapi begitu datang pertemuan, aduh tetangga saya ada yang menikahkan anak, udah deh ikut aja. Begitu kita suruh hadir Ratu Emerald, aduh saya punya teman baru datang, saya harus temani. Banyak sekali orang seperti itu alasannya, benar gak Bapak Ibu? Tapi Anda hari ini sudah membuktikan Anda tidak perlu alasan seperti itu, sebab Anda mau berhasil dan Anda pasti berhasil. Ini pola pikir, sesuaikan. Susah orang bilang. Saya dulu masih ingat waktu kuliah, besok ujian, malam hari ini lembur sampai jam 3, SKS. Sistem kebus malam. Sampai minum kopi, berapa gelas, sampai air dikasih ember, direndam kaki. Susah nggak? Susah. Tapi kenapa mau lakukan seperti itu? Karena mau jadi sarjana. Bukan mau belajar Bapak Ibu, bukan mau pinter. Siapa yang kuliah itu mau pintar? Hanya kejar gelar supaya kerjanya dapat gaji besar katanya. Ternyata setelah dapat gelar kerja berapa gajinya? Kalau orang mau belajar di kuliah itu nggak mungkin bolos. Benar nggak Bapak Ibu? Itu aja kita mau bela-belain. Nah di dalam bisnis suruh datang, suruh belajar. Aduh, ada alasannya aja. Banyak. Ya. Anjing tetangga berkelahi aja nonton, waduh gara-gara ini telat nggak datang katanya. Ya. Investasi, pengorbanan, tidak nyaman, benar tidak nyaman. Sebab ini bisnis leadership, kita harus belajar. Fungsinya banyak, suatu saat mungkin saya akan bahas mengenai pertemuan apa sebenarnya, kenapa butuh. Tapi intinya di dalam bisnis seperti ini, kalau kita tidak membangun dari pertemuan ke pertemuan, kita tidak akan berhasil. Anda punya grup 100 orang, bagaimana Anda harus datang ke setiap orang itu untuk berbicara? Gak mungkin. That's not the way it is. Bukan cara seperti itu kita bangun. Dan kita tidak hanya sponsori orang, setelah itu jalan sendiri, tidak. Bagaimana kita masukkan ke sistem? Sistem itu apa? Suatu saat nanti saya akan bahas keseluruhannya. Banyak orang berasa bahwa hanya presentasi di kerja, tidak. Presentasi itu hanya 20% dari hasil bangunan bisnis Anda. 80%-nya dari follow up. Kenapa? Follow up itu Anda masukkan ke dalam sistem. Sebab presentasi itu Anda hanya mencari bahan. Kalau Anda buat kue hari ini Anda beli telur, beli gula, beli terigu. Kalau Anda tidak mengolahnya, Anda biarkan 1 minggu busuk bahan itu. Hasilnya apa? Akhirnya begitu banyak downline Anda yang bergabung bisnis tapi tidur semuanya jadi zombie. Hanya Anda beli bahan saja di situ. Anda tidak tanamkan buat mereka bagaimana membangun bisnis ini. Tawarkan sama mereka, kita perlu belajar. Hari ini kebetulan ada dokter saya lihat. Kalau misalnya Anda yang bukan dokter, Anda ingin menyuntik orang. Saya kasih 1 jarum kepada Anda. Berani nggak Anda suntik orang? Yang bukan dokter ya. Siapa yang berani? Mati nanti orang itu Anda suntik. Ya kan? Tapi kalau Anda mau menyuntik orang, bisa menyuntik orang, apa yang Anda lakukan? Belajar. Tanya sama dokter, masuk universitas lagi kalau Anda masih muda. Hanya masalahnya udah tua. Sama di dalam bisnis ini, Anda sudah punya kelling, mau sukses bagaimana? Belajar di bisnis ini. Banyak orang gak mau belajar tapi mau dapat hasil. Duduk di rumah, tidur siang, nonton TV, nonton sinetron. Maunya tiba-tiba 3 bulan dapat duit banyak, 6 bulan dapat duit banyak. Gak ada Bapak Ibu. Kalau ada pun nanti ditangkap sama pemerintah kalau ada bisnis seperti itu. Harus kerja, harus investasi. Ini
Waktu. Hanya 2-5 tahun pengorbanan Anda lakukan. BOP datang. Justru di saat kita datang ke pertemuan tidak ada downline, disitulah kita harus datang. Banyak orang pikir, waduh saya nggak usah datang dah karena nggak ada downline saya atau prospek saya yang datang. Benar nggak Bapak Ibu? Justru harus hadir. Kalau kita tidak hadir, bagaimana kita bisa tahu cara mengundang orang yang tepat supaya orang datang? Bagaimana kita mau semangat melihat, wah kenapa rekan-rekan bisa mengundang banyak, saya tidak? Justru karena tidak ada downline, saya harus hadir. Justru karena saya tidak tahu, makanya saya harus belajar. Bukan tidak tahu, akhirnya nggak mau lepas. Tapi ditanya mau sukses, mau katanya. Lah Anda harus lakukan tapi katanya. Banyak alasan. Selalu saya katakan, pernah nggak Anda dengar bahwa orang bilang, sukses itu membutuhkan alasan? Pernah nggak dengar itu? Pernah? Pernah Anda dengar orang yang sukses katakan kepada Anda bahwa kalau Anda mau sukses, Anda butuh alasan? Pernah nggak? Kalau tidak, kenapa orang cari alasan? Kalau pernah dengar itu, kenalkan dengan saya. Saya akan tanya, kalau memang benar alasannya, alibinya dia, apanya dia, saya akan mencari 1001 alasan buat Anda. Karena saya tahu kalau sebanyak mungkin alasan Anda dapat, Anda pasti sukses. Dan tidak pernah saya dengar sukses membutuhkan alasan. Jadi untuk itu jangan cari alasan. Alasan ada udah, itu bukan alasan. Seperti kata Pak Sumaryanto, tanpa alasan. Satu itu, investasi di sini. Jadi jangan mencari alasan untuk tidak hadir ke pertemuan. Tidak dibutuhkan. Terserah kalau Anda mau cari, itu hak Anda, saya katakan. Tapi kembali lagi, ini bisnis Anda, bukan bisnis saya. Ya. 2-5 tahun. Kenapa saya dulu sesulit apapun saya hadir? Karena saya punya target. Begitu CA, saya pensiun. Saya ini orangnya pemalas. Karena justru pemalas, makanya saya harus rajin dulu supaya saya besoknya bisa malas-malasan. Jangannya kita malas di awal, terakhir itu terpaksa harus rajin, terpaksa itu sulit. Sedih hidup kalau hidup itu terpaksa, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus punya konsep yang benar, investasi. Ya. Untuk itu saya harapkan ke depannya Anda pasti tidak ada yang alasan tidak hadir ke pertemuan. Setuju? Terima kasih. Yang kedua adalah uang. Nah ini uang ini sangat menarik. Biasanya orang, waduh ini kok banyak sekali, nanti besok pertemuan habis ini apa? Best of the best. 600.000, waduh. Nanti habis itu recognition lagi. Kira-kira berapa sih Anda invest di dalam bisnis ini? Saya mungkin minta waktu tambahan 15 menit, boleh nggak? Sebab saya sebenarnya udah dibatasi nih, saya mau turun ini. Ya. Oke, kita hitung sama-sama secara singkat. Ya. Pertama apa yang Anda investasi uang? Yang pertama yang Anda investasikan. Saya minta Anda bantuan sama-sama. Berapa harganya? Saya punya catatan tapi saya nggak mau. Saya akan sesuaikan dengan sini. Yang kedua apa? Apa? Kaset. Oke, kita bilang kaset ini tools. Kaset 5 berapa? 65 ya, 62,5 saya tulis 100.000. Waduh ini boros ini Pak Calvin, baik hati bener, tambah-tambahin lagi. Ya, tulis 150 deh, ini kemungkinan ada keluar kaset baru. Gak apa-apa. Apa lagi? Filing system. Berapa? 75, 100. Gak apa-apa kan? Baik hati kok. Ya. Dasi. Dasi berapa? 100. Buku nanti dulu, apalagi yang lainnya? Oke, buku. Buku itu sebenarnya diwajibkan hanya 2 awal Anda mulai. Jadi saya anggap 2 itu berapa? 100.000 ya. Sebenarnya kalau Anda beli di Jogja itu enggak 180.000, tapi saya tambahin. Ya, apalagi? Jas. Jas berapa? Oke lah. Jas atau pakaian ya, ke sistem ya. Berapa? 1 juta saya kasih. Padahal kalau Anda mau jas, tanya kepada upline Anda atau Pak Sumaryanto itu 400.000 satu style. Itu udah cukup bagus. Nggak apa-apa 1 juta. Supaya Anda gonta-ganti, jadi jangan hanya pakai 1 nanti. Ya, kalau kata Pak Desa nanti bau katanya. Ya. Oke, apa lagi? Ya?
Oke, apa lagi? Training. Oke, sekarang kita masuk ke dalam training ya, pertemuan ya, meeting ya. Meeting. Apa saja yang rutin? Katakanlah di Tangerang atau di Jakarta. BOP sebulan berapa kali? 4 kali. Oke, 4 kali sekali bayar berapa? Berapa? 5.000 ya, berarti 4 kali 1 bulan 20.000. Setahun berapa? 240. Saya ambil 3 tahun rata-rata. Ya, sebab bisnis itu sudah terbukti kalau Anda jalankan dengan benar 3 tahun. Berapa? 240 kali 3? Benar nggak 720? Betul. Oke, sekarang apa lagi? BOP terus ONC terus apa? BT1, BT2, BT3. Dan biasanya di dalam 1 bulan kalau Anda ada BOP itu ONC-nya diganti atau ada ONC, ada BT-nya tidak dilakukan. Benar nggak Bapak Ibu? Berarti 1 bulan 4 minggu itu sebenarnya terisi untuk itu. Katakanlah oke, kita anggap double. ONC berapa Anda bayar? 10.000 1 bulan 4 kali. Enggak mungkin. Aduh, 4 kali. 1 bulan sekali ya ONC. 1 bulan 1 tahun berapa? 12. 120.000 3 tahun. Ini meeting tadi BOP. ONC 360 ya. BT1, BT2 berapa? Sama, saya anggap. Benar? ONC. Ini BT, trainingnya. Apalagi kira-kira? Product talk berapa? Berapa? 10.000. Sebulan sekali. Rutin nggak sebulan sekali? Rutin ya. Sebulan sekali berarti sama, 3 tahun 360. Waduh, ini boros benar. Padahal kalau Anda ada ONC, biasanya product talk nggak dilakukan. Benar nggak? Ini udah double-double loh, double 3 atau double 4. Apalagi di sini? Road to Emerald seperti ini berapa? Road to Emerald. Saya tulis 150.000. Selama Anda jalankan bisnis cukup sekali sebenarnya. Nanti, ongkos nanti. Saya masukkan jangan takut, kita hitung sama-sama. Apalagi? Training presenter. Training the presenter berapa? 100. 150. Enggak apa-apa. Best of the best. Berapa? 600 ya. Saya kasih jatah 750. Jadi kalau Anda serius di dalam bisnis ini sebenarnya Anda kalau ngeluh lagi ongkos itu sudah, padahal di sini udah nambah semua. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa saya nanti tambahkan. Apalagi? Road to Emerald. Grand itu nggak usah. Recognition. Recognition berapa setahun berapa kali? 4 kali. Kita anggap 4 kali. Sekali berapa? 35 sampai 50.000. Berarti